Bagaimana caranya lepaskan diri dari kekecewaan? Saudara harus berada di mana? Hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Hanya hadirat atau urapan itu yang bisa cabut semua kecewa sampai ke akar-akarnya. Semua pahit sampai ke akar-akar pahit itu diganti dengan apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Itu hanya kerjaan Roh Kudus. Yang kedua, setelah kerjaan Roh, nyembah, bilang Tuhan tolong aku kecewa dengan si A, aku mau ampuni dia, berkati dia Tuhan, berkati dia. Walaupun saudara hatinya nggak bisa ngampuni, tapi ucapkanlah dari kata-kata saudara dulu, bersuara ucapkan. Nanti lama-lama setelah mulut setuju, lalu nanti lama-lama pikiran dan hati mengikuti perkataan kita. Yang kedua adalah saudara jangan pikirkan pikiran-pikiran yang membuat saudara kembali kecewa. Nah sekarang menjadi masalah bagaimana saya mengarahkan pikiran saya dari mikirin hal-hal yang buat saya kecewa dan terluka menjadi pikiran-pikiran yang memulihkan, menyegarkan, menyembuhkan saya. Nyembah, nyanyi. Katakan nama saudara, ya nyanyi, ucapkan lagi kata-kata. Supaya karena penyembahan, pujian mengarahkan fokus kita dari masalah, dari keadaan, dari orang-orang yang mengecewakan, menyakitkan, atau menakutkan kepada Tuhan yang menyegarkan kita. Berhenti ngomongin hal-hal yang mengecewakan kita. Terus hindari orang-orang, ya pergaulan-pergaulan yang ngomong yang nanti cerita lagi tentang hal-hal yang mengecewakan. Kemalasan dan kejahatan. Kalau kekecewaan berkaitan dengan ketakutan, maka kemalasan berkaitan erat dengan kejahatan. Semuanya ini, keempat hal ini menghilangkan urapan pelipat gandaan. Jadi rupanya saudara, orang-orang yang hamba yang tidak melipat gandakan talentanya, tidak mengerjakan talentanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang lain, di mata Tuhan sebagai hamba yang apa? Jahat dan malas. Kemalasan itu sering dikaitkan dengan dua perilaku. Pertama apa? Kebiasaan apa? Menunda-nunda. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan. Selalu ada alasan untuk nunda. Kalau disuruh apa, suruh buat apa, pasti ada jawaban untuk tunda. Yang kedua adalah kebiasaan mengabaikan tanggung jawab. Diabaikan, tidak dikerjakan. Ini namanya orang malas. Kemalasan itu bisa menyebabkan kemiskinan. Amsal 10 ayat 4 kata apa? Tangan yang lambat membuat miskin. Tangan orang rajin menjadi rajin, harus rajin, cepat gitu. Yang kedua, kemalasan itu menyebabkan hilangnya kesempatan menuai. Ya, menuai itu sukses. Hidup sukses, makarios. Kemalasan resiko yang ketiga apa? Kemalasan menyebabkan apa? Kejahatan. Kemalasan menyebabkan kejahatan. Kita baca yuk Amsal 18 ayat 19. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Siapa si perusak? Iblis, pembuat kejahatan.